Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas tentang islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang kita tuturkan kemarin bahwasanya Wali Songo merupakan lembaga dakwah resmi dari Kesultanan Demak. Nah, bagaimana langkah-langkah islamisasi dalam nilai-nilai seni budaya Nusantara ini? Monggo disimak, tetapi sebelumnya sedulurku, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tenggarnesia dan belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga memberikan like dan komentar. Dan panjenengan bila anggap video ini bermanfaat, saya mohon untuk dibagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, wayang kulit atau wayang Purwo yang dikenal sebagaimana sekarang ini adalah produk yang dihasilkan oleh wali-wali penyebar Islam. Menurut Sukmono, yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia zaman Madyia adalah kebudayaan purba Indonesia asli, tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malayo-Polinesia Prahindu yang oleh Beck di tahun 1938 dan Profesor Dr. G.J. Head 1950 disebut animisme dan dinamisme, yaitu kebudayaan yang lahir dari kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti. Kepercayaan terhadap arwah. Sejatinya yang dimaksud animisme dinamisme itu ajaran kapitayan. Proses islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengarai Sukmono adalah bukti asimilasi yang dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Bukti asimilasi lain dalam usaha mengislamkan anasir Hindu adalah mengubah dan sekaligus menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari masyarakat dewasa itu dengan ajaran Islam. Anasir Hindu yang dianggap penting untuk diislamkan adalah pakem ceritane wayang yang didasarkan pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Dalam proses tersebut terjadi dedewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid yang kuat. Dalam usaha mengislamkan pakem cerita Ramayana dan Mahabharata ini dibuat cerita yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang islami. Kita sebut saja usaha dedewanisasi yang dilakukan dalam pengislaman epos Ramayana dan Mahabharata. Tercermin pada munculnya cerita-cerita yang berkait dengan kelemahan dan kekurangan dewa-dewa sebagai sembahan manusia. Salah satu contoh dalam kasus ini adalah timbulnya cerita Hangyang Manikmaya atau Bathara Guru dan Hangyang Ismaya atau Semar. Sedulurku yang berbahagia, kisah dari Manikmaya dan Ismaya setelah singkat itu demikian. Dulu pada waktu bumi ini masih awang-uwung, adanya hanyalah yang tunggal, yang abstrak, dan tak bisa digambarkan wujudnya. Hangyang Tunggal kemudian mencipta cahaya. Cahaya itu ada yang berkilau-kilauan dan ada yang agak kehitaman. Yang berkilauan disebut Manikmaya, yang kehitaman disebut Ismaya. Kedua cahaya itu berebut status tentang siapa di antara mereka yang tertua.
Yang Tunggal memutuskan bahwa Ismoyo yang kehitaman itu yang tertua. Tetapi Ismoyo digambarkan tidak dapat menjadi dewa dan dititahkan turun ke dunia sebagai manusia untuk mengasuh turunan dewa yang berdarah Pandawa. Sehingga turunlah Ismoyo ke dunia dengan wujud jelek dengan nama Semar. Manikmoyo yang berkelauan diangkat menjadi dewa di kahyangan. Tetapi ia menjadi congkak dan menganggap diri sebagai dewa yang berkuasa dan tak bercacat. Oleh sebab itu Manikmoyo diberi cacat dan kesaktiannya dapat diatasi oleh kebijaksanaan Semar. Dengan kisah yang Manikmoyo, jelas bahwa akidah Islam mulai terlihat dengan munculnya Yang Tunggal, Yang Esa, dan tak bisa digambarkan wujudnya, yakni Yang Tunggal yang menciptakan dewa-dewa dan manusia. Tidak cukup menggambarkan kelemahan dewa-dewa. Para penyebar Islam menyusun daftar istilah dewa-dewa yang berasal dari jalur keturunan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Bayangkan kreatifnya ya. Kreatifnya para pendakwah zaman lampau semacam itu. Kisah-kisah abad ke-16 dicatat dalam primbon para Mayoga dan Pustaka Raja Purwa. Tentang silsilah dewa-dewa ini adalah 1. Nabi Adam, 2. Nabi Sis, 3. Anwas dan Anwar, 4. Hangyang Nuroso, 5. Hangyang Wenang, 6. Hangyang Tunggal, 7. Hangyang Ismoyo, 8. Wungkuhan, dan 9. Samarasanta atau Semar. Sementara itu, menurut Serat Kandaning Ringgit Purwo, silsilah dewa-dewa adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam, 2. Nabi Sis, 3. Anwas dan Anwar, 4. Hangyang Roso, 5. Hangyang Wenang, 6. Hangyang Tunggal, 7. Bathara Sambu, yang ke-8 Manikmoyo atau Idajil atau Iblis. Nah, sedulurku sekalian, nanti kan kita lanjutkan bagaimana para wali songo ini yang kreatif, inovatif dalam seni budaya membangun kisah-kisah Islam berdasarkan saduran dari Mahabharata dan Ramayana. Kalau saya bilang ini saduran Mahabharata ya, karena babon induknya tetap Mahabharata dan Ramayana. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras.